Lebih baik tidak perlu ada pemilu. Sekali lagi saya katakan lebih baik tidak ada pemilu. Kalau itu memberikan konsekuensi perpecahan terhadap bangsa. Duet pemersatu bangsa ini dilatar belakangin oleh pemikiran begini. Pemilu yang lalu, tahun 2019 harus mau tidak mau kita akui, meninggalkan rasa kepedihan, kesedihan, dan luka di hati sebagian anggota masyarakat bangsa ini. Eksesnya itu besar sekali. Ada trauma menghadapi pemilu itu sendiri. Perpecahan bukan hanya di kelompok masyarakat umum, sampai ke keluarga. Sampai ke keluarga, itu harus kita ingat. Nah, kita berupaya untuk memetik pelajaran dari pemilu yang lalu. Praktek-praktek polarisasi, pendiskreditan, ya kan, peningkatan identitas untuk membawa, ya kan, paham identitas itu menghujat, membawa ujaran-ujaran yang tidak membesarkan hati, bahkan mengadu domba di antara kita. Itu nggak boleh terulang. Kita punya misi tanggung jawab yang sama. Partai apapun peserta pemilu itu, dia harusnya mempunyai kesadaran pemilu yang akan datang harus kita song-song supaya lebih baik kualitasnya. Bukan hanya dengan gagah-gagahan sendiri, merasa hebat sendiri, ya, merasa paling benar sendiri. Nah, itu saya pikir kurang arif, ya. Posisi saat ini yang dibutuhkan bangsa harus lebih banyak tersenyum dan mengajar, bukan marah-marah. Bapak Surya Paloh yang saya hormati, hentikan omong kosongmu itu. Sekali lagi saya katakan, hentikan omong kosongmu itu. Pernyataanmu terdengar bijak, tapi arahnya salah. Pernyataanmu terdengar nasionalis, tapi bapak politik identitas yang kau usung untuk jadi capres saat ini. Oleh karena itu saya tegaskan sekali lagi, hentikan omong kosongmu itu. Saya sebagai rakyat jelata sudah waras, Pak. Cukup kader-kader Nasdem yang bisa kau racuni dengan omong kosongmu itu. Jangan ke rakyat Indonesia yang lain yang masih mencintai NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Coba kita lihat lagi dari Pilkada DKI 2017 yang lalu. Siapa yang memainkan politik identitas itu? Bukankah itu kelompok yang mendukung Anies Baswedan? Politisi Ayat, Mayat, dan Sarah yang begitu masif terjadi di mana-mana, bahkan di rumah ibadah sekalipun. Kalau tidak memilih pemimpin yang mereka dukung, maka ancaman neraka yang akan menunggu. Tapi kalau mendukung, maka hadiahnya surga sudah menunggu. Kalau masih bandel tidak mau mendukung, saat meninggal nanti jenazah tidak akan disolatkan. Brutal, tapi ini adalah fakta real yang terjadi di lapangan. Spanduknya bertebaran di mana-mana. Anies Baswedan tanpa melihat apakah dia terlibat aktif ataupun tidak, tapi kenyataannya dia sangat diuntungkan dengan kondisi ini. Yang pada akhirnya Anies Baswedan pun menang di saat yang pas. Dan kemudian orang ini mau dicalonkan lagi sebagai presiden. Apakah pola pikir kita untuk menjaga keutuhan bangsa ini masih waras? Tapi kelompok yang memainkan politik identitas pasti akan kembali mendukungnya. Dan politik identitas akan kembali dimainkan lagi di Pilpres 2024 mendatang. Kenapa Nasdem mau mencalonkan orang ini lagi sebagai capres?
Bukankah ini aneh dan sangat kontradiktif dengan pernyataan dari Bapak Surya Paloh ini? Ada asap karena ada api. Anies pun didukung oleh kelompok sampah perusak persatuan ini karena ada penyebabnya. Salah satunya adalah Anies tidak berusaha melepaskan diri dari mereka, bahkan terkesan menikmati. Coba kita lihat, saat Rizik baru pulang ke Indonesia dari Arab Saudi, Anies Baswedan menyambangi ke kediamannya. Lalu saat masih masa kampanye, dia pernah kumpul dengan siapa? Jawabannya adalah Rizik Syihab, Ormas FPI dan HTI, serta kelompok pengasong khilafah. Orang awam pun seperti saya tahu soal ini. Kenapa Nasdem seolah tidak tahu apa-apa dan dengan entengnya menawarkan Anies Baswedan ke publik? Kalau bicara soal perpecahan, memang benar kalau Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 menimbulkan perpecahan. Nasdem menghentikan itu. Tapi kenapa mencalonkan orang yang jelas-jelas akan didukung oleh kelompok perusak bangsa ini? Harusnya bijak dengan mulai tidak mencalonkan orang yang berpotensi akan kembali menimbulkan perpecahan, baik langsung maupun tidak langsung lewat dukungan kelompok lain. Ibarat naik mobil, kalau ada sopir yang bikin kacau, semua orang dilarang untuk naik mobil. Pengacaunya yang harus disingkirkan supaya perjalanan menjadi aman dan nyaman dan tidak membahayakan orang lain. Atau begini, tidak perlu lagi ada sekolah kalau banyak siswa yang taburan. Apakah itu masuk akal? Mungkin kalau pemikirannya Surya Paloh itu masuk akal, tapi tidak dengan saya yang rakyat jelata ini. Yang harus diperbaiki adalah sistem pembinaan mental kepada siswanya. Atau bila perlu, sekalian dibinasakan kalau siswa tersebut tak bisa lagi dibina. Bapak paham gak ini? Kalau Anda tahu bahwa pemilu bisa menimbulkan perpecahan, maka pelaku atau oknumnya itu yang harus disingkirkan, bukan malah mengusungnya lagi sebagai capres. Sekarang mari kita lihat saja elektabilitas Nasdem yang mulai merosot jauh usai mengusung Anies Baswedan sebagai capres ini. Dan itu sudah cukup jadi gambaran untuk kedepannya. Dan rakyat jelata seperti saya ini pun tahu bahwa Partai Nasdem telah bekerja untuk Anies Baswedan. Yang jelas-jelas Anies Baswedan didukung oleh kelompok-kelompok radikalis, Ormas FPI dan HTI yang jelas-jelas selama ini telah mengacau bangsa ini. Salam hormat, salam NKRI. Saya Fransiskus Adrianus Sai, salam waras untuk kita semua.